Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, mari kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Sesuai dengan panggilan Tuhan. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Aku Percaya. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai dengan 21. Sebagai pengantar, ketika bekal kecil anak milik seorang anak, yaitu 5 roti dan 2 ikan, diberikan ke dalam tangan Tuhan Yesus, terjadilah mujizat yang luar biasa. Dalam situasi yang tampaknya mustahil, puluhan ribu orang yang lapar dapat makan hingga kenyang. Melihat tanda yang menakjubkan ini, orang banyak menjadi sangat antusias, bahkan berusaha menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Namun, alasan mereka mencari Yesus bukanlah karena dia adalah roti hidup, melainkan karena roti fisik yang mereka terima. Mereka tidak mencari Yesus sebagai roti hidup, tetapi hanya sebagai pribadi yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Karena itulah Yesus menyuruh orang banyak itu berpencar, dan meskipun hari sudah mulai malam, ia segera mendesak para murid untuk naik perahu dan berangkat lebih dulu menuju Kapernaum. Sedangkan Yesus sendiri naik ke gunung untuk berdoa seorang diri, menjauh dari kerumunan. Orang banyak itu tidak mengerti maksud Allah, mengapa ia mengutus Yesus. Peristiwa ini juga dicatat dalam Matius pasal 14 dan Markus pasal 6. Kedua Injil tersebut menjelaskan bahwa setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Namun ketika murid-muridnya menaati perkataan Yesus dan menyeberangi danau Galilea dengan perahu, mereka tiba-tiba menghadapi angin kencang dan gelombang besar yang membuat mereka sangat menderita. Injil Matius mencatat perkataan perkataan Petrus pada momen itu. Dalam Matius pasal 4 ayat 14 ayat 28, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dalam ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa bahkan Petrus dan para murid lainnya pun belum sepenuhnya memahami siapa Yesus. Yesus mengizinkan badai itu terjadi untuk mengajarkan kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya yang sebenarnya, apa makna iman, dan apa artinya hidup yang benar-benar bergantung kepada Tuhan. Hidup murid-murid ada di dalam tangan Yesus. Itulah sebabnya Yesus mendidik mereka melalui badai. Kita sering menggambarkan hidup ini seperti sebuah pelayaran, dan kesulitan hidup kita sebut sebagai badai. Mengapa demikian? Karena badai hidup datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Karena badai hidup tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan manusia. Karena badai hidup dapat mengguncang seluruh hidup kita. Namun, bagi anak-anak Allah, badai bukanlah sekedar kesulitan. Badai adalah momen di mana iman kita terlihat.
Badai adalah waktu untuk mengetahui siapa satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan kita. Badai adalah tempat kita menemui, mengalami kedaulatan Allah dan pimpinan Roh Kudus. Badai adalah tempat iman kita bertumbuh. Dan bagi anak-anak Allah tidak ada badai yang terjadi tanpa alasan. Yesus adalah nahkota dalam pelayaran hidup kita. Dan ia adalah jangkar yang kokoh dan teguh bagi jiwa kita. Allah pasti menuntun kita sampai ke tanah perjanjian yang telah ia janjikan. Dia tidak pernah kekurangan kuasa. Dia lebih besar daripada masalah ataupun badai apapun. Dia juga tidak pernah mengubah rencananya di tengah jalan. Karena itu yang kita butuhkan adalah keyakinan kepadanya. Keyakinan bahwa Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita akan meneruskannya sampai pada hari Yesus Kristus. Kiranya seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon di tengah badai hidup yang mungkin sedang dihadapi tetap percaya bahwa Tuhan menyertai, melihat rencananya yang baik, dan dengan iman mengikutinya hingga kita semua masuk ke tanah perjanjian yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Pokok bahasan yang pertama adalah Yesus berjalan di atas air. Dalam ayat 16 sampai dengan 19, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Ungkapan ketika hari sudah mulai malam dan sudah gelap muncul berulang kali dalam teks ini. Dalam Injil Yohanes, kegelapan bukan sekedar keadaan malam hari, tetapi melambangkan zaman yang jahat, keadaan rohani, ketika manusia tidak mengenal Tuhan dan tidak menerima Yesus sang terang dunia. Ketika para murid seorang menuju Kapernaum, angin kencang ditiup dan ombak besar menghantam perahu mereka dengan dahsyat, hingga perahu itu hampir karam. Di tengah bahaya yang mengancam nyawa ini, Yesus tiba-tiba datang berjalan di atas air dan menenangkan badai. Melalui tindakan ini, Yesus memperlihatkan bahwa Ia memiliki kuasa ilahi dan otoritas sebagai penguasa atas seluruh ciptaan. Dalam teks hari ini kita melihat bahwa para murid pun mengalami masa kegelapan saat Yesus tampaknya tidak ada bersama mereka. Yesus tidak tampak, kegelapan semakin pekat, perjalanan masih jauh, angin semakin kencang, dan gelombang seolah hendak menelan perahu kecil mereka. Situasi yang sangat menakutkan dan tidak berpengharapan itu menumpah mereka hingga akhirnya mereka mencapai titik keputusasaan. Dalam Matius 14 ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Inilah gambaran hidup tanpa Yesus. Sebuah pelayanan yang penuh kegelapan, ketakutan, dan tidak pastian. Namun pada saat itu juga Yesus datang menemui mereka. Dalam 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ketika para murid bertemu Yesus di saat yang begitu genting itu, bagaimana respon mereka? Dalam momen penuh keputusasaan tersebut, cara pandangan mereka terhadap Yesus pasti berubah. Yesus bukan lagi sekedar guru yang baik, tetapi juru selamat hidup mereka.
Penderitaan dan kegagalan itu bukanlah hal yang menyenangkan. Namun, tanpa proses itu, tidak seorang pun akan turun dari tata kesombongan, dari tempat di mana manusia ingin menjadi seperti Allah. Dalam Kejadian pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa karena ingin menjadi seperti Allah. Manusia melanggar perjanjian Tuhan dan akhirnya hidup terpisah dari Tuhan. Sejak saat itu, manusia berusaha menjadi tuan atas hidupnya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Sementara secara rohani ia tidak menyadari bahwa ia sudah berada di bawah kuasa iblis. Karena itu kita harus turun dari tempat duduk Allah, meninggalkan kesombongan dan dengan sukarela menyerahkan tata kehidupan kita kepada Yesus. Yesus harus duduk sebagai Tuhan dan Raja di hati kita. Di sanalah terdapat kasih karunia yang sejati, kebahagiaan sejati, sukacita sejati, ucapan syukur yang sejati, dan kebebasan sejati. Setiap upaya kita untuk menyelesaikan hidup dengan kekuatan sendiri hanyalah kesia-siaan. Karena itu, serahkanlah segala beban, kesedihan, dan keletihan kita kepada Yesus yang setiap hari bersedia memikulnya. Dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 dan 29, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dan dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegahan kepadamu. Kiranya seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon hidup dengan iman kepada Allah pencipta langit dan bumi, kepada Yesus Kristus yang memikul semua dosa kita dan bangkit dari kematian, kepada Tuhan yang lebih besar daripada masalah apapun. Dan bila laut di depan kita tidak terbelah, Tuhan akan membuat kita berjalan di atas air bersamanya. Kiranya kita semua menjadi umat yang percaya dan mengikuti Dia dengan setia seumur hidup. Pokok bahasan yang kedua adalah sampai ke tanah yang kita tuju. Dalam ayat 20 dan 21, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, janganlah takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ungkapan aku ini yang diterjemahkan dari bahasa Yunani, ego eimi, adalah ungkapan khas yang digunakan Yesus ketika ia menyatakan dirinya. Dalam Injil Yohanes, ungkapan ini muncul berkali-kali dan merupakan pernyataan paling murni dan sempurna mengenai keilahian Yesus yang mutlak. Melalui istilah ego eimi yang berdiri sendiri, Yesus menyatakan dirinya sebagai wakil Allah yang sempurna dan satu-satunya. Ungkapan ini terhubung dengan Keluaran pasal 3 ayat 14 ketika Allah berfirman, aku adalah aku, menegaskan bahwa Yesus sendiri adalah Allah yang kekal. Dan kepada murid-murid yang sedang berada di tengah badai itu, Yesus berkata, aku ini, jangan takutlah. Para murid yang sedang diliputi kebingungan dan ketakutan seketika mendapatkan kembali ketenangan hati ketika mendengar suara itu, bahkan memperoleh kekuatan untuk menghadapi badai tersebut. Hari ini Yesus juga berkata hal yang sama kepada kita. Kepada kita yang berada dalam ketakutan, kecemasan, dan kebingungan, Yesus datang dan berkata,
aku ini, jangan takut. Setiap orang yang mendengar suaranya mendapatkan kekuatan baru untuk mengatasi keadaan dan keberanian untuk bangkit kembali. Ketika para murid menyadari bahwa pribadi yang berjalan di atas air itu adalah Yesus, mereka pun bersukacita dan menerimanya dalam perahu. Dan ketika Yesus naik ke perahu, badai yang mengancam mereka langsung mereda dan perahu itu tiba dengan selamat di tujuan. Peristiwa ini menunjukkan apa yang terjadi ketika Yesus hadir. Ketakutan berubah menjadi damai. Kekacauan berubah menjadi keteraturan. Krisis berubah menjadi tempat keselamatan. Kebingungan berubah menjadi arah dan tujuan. Bukan secara kebetulan badai itu berhenti. Badai itu berhenti karena Yesus ada di dalam perahu mereka. Alam, keadaan, angin, dan gelombang semuanya berada di bawah otoritasnya. Karena itu hidup yang berjalan bersama Yesus tidak akan karam. Hidup seperti itu pasti akan tiba di tanah perjanjian yang telah Allah janjikan. Ketika Yesus menjadi nahkota hidup kita, kita hidup dengan jaminan yang pasti dari Allah. Dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 3, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dalam Mazmur 48 ayat 14, sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita. Kiranya seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon menaiki perahu keselamatan yang dipimpin oleh Yesus sebagai sang nahkota. Memiliki iman yang tidak tergoncang sekalipun berada di tengah badai dan tiba di tanah perjanjian yang telah Allah janjikan. Karena itu, serahkanlah segala keadaan dan situasi yang tampak di depan mata kita kepada Tuhan. Dan hiduplah secara indah sebagai orang-orang yang layak atas panggilan Tuhan untuk menyelamatkan setiap jiwa yang kita jumpai. Sebagai kesimpulan, siapakah Yesus yang aku percayai? Siapakah Yesus yang aku percayai? Yesus bukan sekadar seorang nabi atau rabi, tetapi dia adalah Allah, dia adalah Kristus, dan dia adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh ciptaan. Dengan jelas, Yesus menyatakan dirinya. Namun, mengapa manusia, bahkan kita sendiri, seringkali tidak dapat mengenalinya? Hanya satu alasannya. Karena kita terkurung dalam kerangka pikiran kita sendiri. Kita melihat Yesus dengan cara pandang kita, harapan kita, dan cara kita sendiri. Siapa orang pertama yang melihat Yesus yang bangkit? Maria Magdalena. Tetapi ia justru menyangka Yesus sebagai penunggu taman. Bagaimana dengan dua murid yang berjalan menuju Emmaus? Yesus berjalan bersama mereka dan menjelaskan kitab suci, tetapi karena kesedihan dan kekecewaan mereka tidak mengenalinya. Dalam teks hari ini pun para murid melihat Yesus di atas air, tetapi mengira dia hantu. Rasa takut telah membutakan mata mereka. Semua orang itu sebenarnya melihat Yesus, tetapi karena pikiran, perasaan, harapan, dan cara mereka sendiri, mereka tidak mampu mengenali dia. Bagi Yesus, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, atau berjalan di atas air bukanlah hal yang sulit. Yang sulit bagi Yesus adalah hati kita yang keras. Yesus ingin kita berkata, Tuhan berbicaralah, sebab hamba-Mu mendengarkan. Hamba-Mu ini mendengar.
Pada saat itulah Yesus mulai terlihat, kehendak Allah mulai terdengar, dan kebenaran yang tersembunyi mulai menyinari hati kita. Yesus sudah mengetahui semua kebutuhan kita, keperluan kita. Dia tahu keadaan kita, Dia tahu isi hati kita. Tuhan melihat semuanya dan Tuhan mengetahui semuanya. Kiranya seluruh Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon menerima firman Tuhan dengan hati yang berkata, Tuhan, berbicaralah, sebab hamba-Mu mendengarkan. Ketika itulah kebenaran yang dulu tidak kita lihat meskipun kita melihatnya, dan tidak kita dengar meskipun kita mendengarnya, akan membebaskan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih yang anugerah, kami bersyukur karena melalui firman ini, Engkau menumbuhkan iman kami di tengah badai kehidupan. Tuhan, seringkali kami tidak dapat melihat Engkau karena kami terjebak dalam pola pikir kami sendiri. Hancurkanlah hati kami yang keras, patahkan kekerasan hati kami, dan tolong kami untuk meletakkan kehendak, kekerasan, dan cara kami sendiri di hadapan-Mu. Biarlah pengakuan ini menjadi doa kami setiap hari. Tuhan, berbicaralah, sebab hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, ketika badai menghadang di depan kami, mampukan kami untuk tidak melihat situasi dan kondisi, melainkan melihat Yesus yang berjalan di atas air. Ajar kami memandang kepada Tuhan yang menggantikan ketakutan dengan damai sejahtera, dan menggantikan keputusasaan dengan pengharapan sejati. Pimpinlah selalu perjalanan hidup kami, dan kami percaya sekalipun kami goyah, lemah, dan mungkin jatuh, kami pasti akan sampai ke tanah perjanjian yang Engkau janjikan, karena Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, berikanlah kepada kami iman yang tidak tergoyahkan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jika laut di depan kami tidak terbelah, kami percaya Engkau akan membuat kami berjalan di atas air itu. Segala masalah kami letakkan di tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dan menanggung hidup kami dengan sempurna. Amin.